Capaian penerimaan pajak kantor wilayah DJP Jawa Tengah 1 hingga 17 Agustus 2022 tercatat mencapai 20,14 triliun atau 70% dari target tahun 2022. Capaian tersebut tumbuh sebesar 11,32% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, yakni sebesar 18 triliun. Diungkapkan Kepala Bidang Penyeluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Jateng 1 Mahartono dalam gelaran media gathering, keberhasilan mengamankan penerimaan pajak tersebut dengan realisasi PPS atau Program Pengungkapan Sukarela sebesar 1,83 triliun atau 9,09% dari total penerimaan. Sedangkan realisasi non-PPS sebesar 18,31 triliun atau 90,91%. Realisasi non-PPS tersebut ditopang oleh beberapa sektor dominan yang berasal dari industri pengolahan sebesar 44,2%, perdagangan 16,06%, serta sektor jasa keuangan sebesar 7,33%. Sedangkan penerimaan per jenis pajak jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, pertumbuhan yang paling tinggi yakni pajak penghasilan. PPH final dengan realisasi sebesar 3,19 triliun atau 103,92%. Kanwil DJP Jawa Tengah 1 berhasil mengamankan penerimaan pajak tersebut dengan realisasi PPS atau Program Pengungkapan Sukarela sebesar 1,83 triliun atau 9,09% dari total penerimaan. Sedangkan realisasi non-PPS sebesar 18,31 triliun atau sebesar 90,91%. Realisasi non-PPS tersebut ditopang oleh beberapa sektor, yaitu sektor pengolahan sebesar 44,2%, sektor perdagangan 16,8%, serta sektor jasa keuangan sebesar 7,33%. Terkait program pengungkapan sukarela, berdasar monitoring data Kanwil DJP Jawa Tengah 1 per 30 Juni kemarin, karena berakhir program PPS ini 30 Juni, realisasi tercatat 12.256. Sementara itu terhitung sejak 14 Juli 2022, wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak. Namun masih ada kemungkinan NIK tersebut belum valid sehingga perlu dilakukan validasi identitas wajib pajak dengan data kependudukan. Guna memvalidasi, wajib pajak orang pribadi dapat mengunjungi laman DJP atau mengunjungi kantor pelayanan pajak tempat terdaftar. Dari Semarang, Dimas Yuli, Tim iNews melaporkan.